ada juga nih agen yang cukup namanya besar juga. Iya. Kenal nggak sama agen Agung? Iya, kenal lah. Kenal agen Agung, agen besar itu. Pernah nggak abang berbenturan, misalkan yang abang bawa kebetulan, wah kita lawan agen Agung nih. Pernah. Pernah. Di Paku Jaya itu, di Paku Jaya saya. Iya. Nah kalau untuk hal-hal mistis nih bang, wah, ada nggak yang dialami pada saat pertandingan? Itu masih mau ada, kita mau ke luar Jakarta, luar itu mistik masih Kita pakai bang. pakai. Ya biasanya kan ini susah dijebolin. Ya ada beberapa pemain nyari koin. Oh, kita koin kita kumpulin, kasih pemain. Nanti kalau suatu saat kita menyerang, itu koin itu kita buang ke gawang. Sampai segitu? Itu dia. Pernah bang, sampai nggak dibayar sama bosnya? Oh pernah. Kalah. Terus saya main di Cibobos, mau ke Malingping. Oke, abang udah bawa paketan pemain? Oh, udah bawa paketan pemain. Harga sudah deal dengan Udah pemain? deal semua. Terus alasan abis main kita nggak ke rumahnya, kita abis di lapangan, abis main di lapangan, dicuekin apa, ya kan? Saya bawa pemain 7 orang, ya kan? Tapi dia udah bayar tol, mobil, tapi untuk bayar pemain, bosnya itu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya guys. Kembali lagi di Ruang Cerita di Maru Channel guys. Nah kali ini kita akan ngobrol banyak tentang terkait persepak bolaan nih. Yang kalau kita lihat, mainnya apa ya? Kaki boleh dia dihantam, pinggang juga boleh dihantam. Bola boleh lewat. Orang jangan. Tarkam ya. Kita ngobrol langsung bareng Agen John Daeng Bodrek. Gokil. Assalamualaikum Bang Daeng. Waalaikumsalam Muhammad. Sehat selalu. Silakan Abang. Iya. Siapa tahu. Oke. Jauh perjalanan kan, ngelewatin bandara kan. Perjalanan cukup melelahkan. Siap. Abang ngerokok? Nah, tidak. Sehat berarti. Sehat. Pantas pemain bola ya. Tadi berapa lama Bang Daeng kemari? Udah jauh banget kan nih? Perjalanan saya dari rumah kemari hampir 1 jam lebih. Cukup jauh juga, muter-muter. Katanya tadi sempet nyasar. Nyasar. Ya. Saya tahunya dulu saya pernah bermain di samping jalan itu yang lapangan kuburan. Oh, Kedawung. Iya, Kedawung. Ya. Kata saya waktu Bang Amr bilang, Kedawung, sepatan. Waktu saya bilang sepatan yang mau ke Stadion Mini. Iya betul. Cuman tadi agak kelewat. Pas saya lihat Sherlocknya berbalik. Berbalik. Ya terima kasih banyak loh Bang Daeng udah sempetin waktunya mau mampir di Ruang Cerita, ya kan. Saya juga banyak pertanyaan terkait sepak bola Tarkam, nih kan. Yang selama ini kita cuma ngeliat dari potongan-potongan video Facebook, ya kan. Yang mainnya, wah, gila sih, kungfu, ada yang kungfu, ada yang segala macam nih. Mungkin dari klub, kalau Bang Daeng ada klub khusus atau enggak sih sebenarnya? Saya sebenarnya tidak ada klub khusus. Kalau klub khusus saya ada. Ya. Berarti jatuhnya lebih ke agensi. Untuk rekrut pemain atau seperti apa biasanya? Ya, itu tergantung permintaan bos. Dari bos-bos klub. Bos-bos itu. Contoh nih, saya punya klub. Ya. Saya butuh pemain. Maka saya kontaknya adalah Bang Daeng. Iya, betul. Baru Bang Daeng ngeluarin tuh. Daftar pemain yang bisa Bang Daeng bawa. Iya. Keren ya. Iya. Lokal atau ada inter juga? Oh, saya kadang-kadang bos juga menanyakan, ada asing nggak nih? Wah. Oh, saya bilang. Terus saya jawab juga, asing banyak. Ya. Yang berkualitas. Ya, saya bawain yang berkualitas. Ya, saya kirim foto-fotonya juga. Kirim ke foto yang ke bos. Seperti dia bermain ada videonya, ada fotonya. Dia ex main di mana? Gitu. Ada profilnya lah ya. Profilnya betul. Biasanya sekitaran budget inter itu berapa? Oh, tergantung. Tergantung. Iya, kalau udah ex liga itu harganya
lumayan. Gila ya. Tarkam buat habisin duit juga Ya, berarti. jutaan. Dan kalau lokal, Lokal tergantung dia bekas main di mana, ex mana dia. berarti background sebelum dia main itu mempengaruhi harga. Ah, itu dia. Lambang di dada. Garuda. Iya iya menarik. Iya. Tapi untuk saat ini udah ngejalanin agensi ini Bang Daeng udah berapa tahun? Sudah saya cukup lama juga. Hampir Dari SMP bukan? Ya, saya dari SMP bermain. Oke, Saya sebelum dari ya pernah jadi pemain. jadi pemain saya. Keren dong. Iya. Jago nih berarti nih, jogging jago. Bisa, Ada jago. bola nggak sih bisa dites? Oh berarti oke lah, kita tarik ke belakang dulu nih. Mm-mm. Berarti sebelum jadi agen ini, Bang Daeng masuk ke ini dulu. Klub Pemain juga, dulu, pemain klub dulu. juga saya. Masih nerima ampau-ampau. Bagaimana Bang rasanya jadi pemain Tarkam Bang? Nah, Mungkin bisa berbagi cerita lah sama kita lah. makanya jadi pemain Tarkam itu kita kuat mental. Karena kan kalau di stadion sama di lapangan Tarkam itu berbeda. Apa yang menjadi perbedaan itu? Kalau di stadion itu penontonnya jauh. Oke, Ya. iya benar. Kalau di Tarkam penonton itu garis malah lewatin dari garis. Iya lagi ya, dikeprakin gak sih Bang? Keprakin, nah, iya. Belum Iya, iya. bacot-bacotnya penonton. Wah, ya bikin kan? bikin Ya, trigger kita juga tuh ya kalau apalagi kalau salah-salah tuh. iya. Tapi pernah ngalamin momentum kayak rese-rese nggak sih pada Sering. waktu selama Bang Jon jadi pemain? Kalau jadi pemain sering juga kan. Rese-rese, Iya. supporter biasanya Supporter masuk ke lapangan. lapangan. Tapi untuk agensi tetap pengamanannya dijaga dari klub. Tetap begitu. Apalagi kita kalau megang tim ngagenin lawannya tuan rumah, kita jauh dari Ya kampung lah, kampung, itu lebih serem juga. agak repot. Lagi repot. Bawa pengamanan. Pengamanan sama dia bawa pengamanan anak kampung itu, Oh, tapi dia lebih banyak juga kan, penontonnya lebih pasti keluar. karena dia lebih dekat lah ya. Tadi setelah pasca memutuskan untuk gantung sepatu lah di dunia Tarkam ini nih, apa penyebabnya? Apa sudah lelah? Apa udah gue pengen istirahat? Saya mengalami cedera Cedera. ACL, operasi. Udah 2 kali operasi saya. Belum sembuh. Sekarang udah sembuh, bisa main Main fun game aja. Oh iya. Nggak bisa untuk fokus lagi. Nggak bisa untuk main-main beneran gitu, nggak. Kalau cedera ACL itu tetap kambuh atau memang total sembuh sih, Bang? Kita kalau diurut-urut juga tidak memungkinkan. Kalau naik operasi ya, tapi butuh Ini ya, kesembuhannya lagi. agak lama ya prosesnya ya. Fisioterapi lagi. Kirain Maksimal 6 bulan. ya agak repotnya kalau Agak emang repot. kita dipus sama misalkan kita masuk klub, tiba-tiba kita cedera, nggak bisa langsung main lagi ya karena penyembuhannya prosesnya panjang ya berarti. Akhirnya setelah main bola memutuskan untuk ada gue jadi agen aja. Gitu nggak sih? Iya. Udah gue di balik layar aja Di namanya. balik layar. Ngurusin ini Pemain, keuangan. Udah biar lancar aja berarti ya klub ya. Tapi kita ngagenin juga semuanya dari proses kita berangkat di lapangan itu kita ngendalin semua. Nyampe skema bermain juga. Tapi ada coachnya nggak pada saat Nah, dia pasti di setiap kampung ada, tapi kerjasama dengan kita. Oke, dia pun mau berbagi strategi lah. Nah, Oke. itu dia betul. Oh, saya pikir abang cuma cukup bawa pemain aja, tapi tetap di situ juga bisa mengontrol dari pemain strategi kita, lah gitu ya. bikin strategi. Oke. Untuk pengalaman sejauh ini abang sudah sampai mana aja bang? Agen ini. Ngagenin. Saya ke Padang, Udah sampai ke luar pulau, pulau, ke Bangka Belitung, Wow. ke Bangka Belitung, terus ke Bangka, Bangka. iya, ke Bangka Belitung, Bangka, terus Batam, Sampai ke Batam. Batam, Oke. Kalau ke Lombok belum? Lombok belum. Belum. Nah, saya sedikit agak pertanyaannya. Ada juga nih agen yang cukup namanya besar juga. Iya.
Kenal nggak sama agen Agung? Ya kenal lah, kenal agen Agung, agen besar itu. Pernah nggak abang berbenturan, misalkan yang abang bawa kebetulan, wah kita lawan agen Agung nih. Pernah, pernah di Paku Jaya itu, di Paku Jaya saya. Ya. Bagaimana perasaan pertama misal, wah kita ketemu nih misalkan ini. Ya yang kita utamakan pasti dia pemainnya berkualitas juga. Oke. Ya, bagaimana dia berkualitas, kita juga nyari pemain yang berkualitas juga. Pada saat itu menang siapa bang? Kalah saya. Oh. Gitu ya. Wah berarti memang besar dia ya, memang kekuatannya ya memang oke lah gitu Oke, ya, ya. buat di kalangan agen-agen Tarkaman itu ya. Kalau ada kesempatan akan bertemu lagi, balas dendam nggak? Balas dendam dong. Balas dendam nggak? Agen Agung nih mungkin ya, siapa yang ditunggu nih ya. Akan ada pembalasan jika memang bertemunya pas nih momentumnya. Oke. Setelah bawa pemain, berarti kan klub yang minta pemain ke Bang Daeng nih gitu kan. Biasanya bawa pemain itu 1 atau 2 atau sesuai permintaan. Sebenarnya dari bos kadang-kadang dia minta 6 pemain. Nah, terus Sistemnya paket atau iya, paket. Oh, paket. Iya. Terus saya ngajuin lagi, jangan segitu bos. Apa kekurangan dia, bolong-bolongan dia kan? Dalam sistem bermain ada yang sana back kiri dari lokal dia, mending kita ganti aja bos, gitu. Oh, pakai yang paketan. Yang berkualitas. Nanti kita cari yang berkualitas di posisi yang memang menjadi kekurangan itu klub itu. Oh, jadi si klub ini butuh pemain berdasarkan kekurangan atau memang posisi ini kita belum kuat nih. Baru dia cari untuk mengisi posisi itu. Oh, saya pikir bawa aja gitu pemain. Enggak. Pernah nggak satu tim abang pernah ngisi pool? Pernah. Saya pernah ngisi pool di Selawi Tegal Guci. Wih, jauh ya. Iya, Bos Sayur itu. Bos Sayur. Bingung tuh ya. Tarkam duitnya yang gak pikir-pikir, bang. Oke lah, itu kan klub menghabiskan banyak uang bang. Jujur nih. Kalau untuk apa ya pendapatan misalkan juara 1, setimpal nggak sih bang dengan apa yang dia keluarkan? Itu loh pertanyaan dasar sebenarnya. Dibilang sananya juara 1 sekian, itu melebihi apa yang udah dia keluarin dari kita putaran pertama, kedua, ketiga sampai final. Itu udah nggak ketutup dengan juara 1 itu. Berarti ada momen yang memang gua harus menang. Iya. Gengsinya tinggi berarti. Gengsinya tinggi. Oke ya. Kita kasih nih buat pemain Tarkam gokil loh. Iya. Bonus. Iya bang, kan kalau kita cerita orang bisnis bang, pengeluaran sekian, maka target kita adalah harusnya sekian. Ya. Harus bisa ada lebihan lah gitu. Berarti yang dicari bukanlah uang pada bukan uang, gengsi dan dan nama itu. Galak kan, luar biasa loh. Terus misalkan gini bang, bos yang paling royal menurut pandangan abang di yang saya pegang, betul ada itu nyampe saya bawa ke saya dibawa ke Bangka Belitung sama beliau. Nah, itu tapi saya Tarkam juga. Oh, waktu itu abang masih jadi pemain? Ya enggak, udah jadi agensi ya. Saya udah 2 kali ke Bangka Belitung. Itu gitu. Orang itu royal kan? Royal dia, orang baik itu. Sapa-sapa dulu loh, siapa tahu dia nonton loh. Iya. Sama yang kemarin juga saya megang di di Semanan Kalideres. Ya. Oke, Jakbar ya itu bos paling baik juga sama saya. Ya. Berarti setiap pertandingan ada bonus. Ada bonus. Jika menang. Kalau sampai ke final? Lebih bonus lagi. Kalau sampai juara 1? Lebih top lagi tuh. Bakar terus duitnya. Bos mau nggak nih kira-kira nih kalau untuk di konten ini nih bos, taruh bos nih bos di sini gitu bang, ajakin bang. Ya kalau buat nama kita insya Allah bisa bantu lah ya kalau buat nama. Tapi kalau untuk bola kayaknya juga kalau saya mungkin bola itu cuma buat
fun game aja sih, olahraga aja sih, nggak terlalu fokus. Iya. Karena ya bukan atlet, cuma seru-seruan aja. Tapi gini, abang kalau misalkan lagi, tim ini harus ganti jersey, biasanya abang pembuatan jersey di mana bang? Saya pembuatan jersey itu di kawan saya. Siapa dia? Namanya Toleng. Toleng. Iya. Toleng mas stunning apparel nggak sih? Iya, betul itu Stunning dia. apparel ya? Iya, stunning Gokil. apparel. Kenapa bang milih stunning apparel menjadi buat pembuatan jersey buat klub-klub abang? Karena bahannya berkualitas juga. Oke. Oke. Harga? Harga terjangkau. Oke. Boleh dong teman-teman bang ya. Iya. Teman-teman yang memang saat ini lagi Membuat bikin jersey, Nah, jersey bola, bola, voli, mini soccer, bulu tangkis, bisa semua bang. bisa semua. Apparel gokil, thank you loh apparel loh. Iya. Dan harganya murah bang. Murah. Salah satunya bahannya adem juga, Adem enak juga, banget. enak. Berarti untuk saat ini ada nggak rencana terdekat ini abang bawa pemain lagi? Ada. Di bulan apa? Kayaknya bulan besok kayaknya ada job juga saya. Tapi kemarin juga udah bicara saya sama bos, ya kan? Saya dipanggil untuk turnamen itu. Nah, saya udah hubungin pemain-pemain juga. Jangan sampai pemain itu diambil tim lain. Mau agen lagi. Iya. Berarti dalam jangka waktu itu ajangnya Camat Cup atau Bupati Cup atau Bukan, open juga. Open aja. Iya. Berarti bebas tuh mau dari Bebas, daerah mana bisa iya. masuk. Gila ya, gengsinya gede berarti bang ya untuk pertandingan itu. Nah kalau untuk hal-hal mistis nih bang, ada nggak yang dialami pada saat pertandingan? Kalau saya dulu kecil bang, Iya. kencingin gawang, Nah, iya nggak sih? ada aja ada. Nggak ada ya? Iya. Tapi masih dirasakan nggak ditakam di era yang sekarang memang udah dibilang modern Iya. lah. Masih ada nggak hal-hal Itu masih mau ada, kita mau ke luar Jakarta, luar itu mistik masih kita pakai bang? pakai. Wih. Apabila terjadi gesekan antara mistik satu dengan mistik lain, apa yang pernah mungkin pandangan abang aja itu terjadi apa biasanya? Ya biasanya kan ini susah dijebolin. Ya ada beberapa pemain nyari koin. Kita kumpulin, kasih pemain. Nanti kalau suatu saat kita menyerang, itu koin itu kita buang ke gawang. Sampai segitu. Itu dia. Iya masih ternyata sampai di era sekarang pun masih make. Ya cuman ya secara ya masing-masing kepercayaan. Ya. Setiap daerah pasti ada. Dan pasti beda-beda. Beda-beda. Ada yang kakinya dibore-bore. Iya, dibore-borehin terus maaf. Iya. Celana dalam disuruh dibalik. Iya. Wah. Berarti kalau dari abang sendiri sebagai agen tetap ada keuntungan di dalamnya. Ya, kita ada keuntungan juga Dari segi finansial. Kadang-kadang juga pemain ada yang memberi kita Uang terima kasih. Udah diajak bermain nih. Udah diajak bermain. Ya kan? Belum apalagi kalau kita menang. Itu uang kita dikasih sama bos, lebih lagi bonus lagi. Kenapa abang nggak jadi pelatih sih bang? Kenapa milih agen? Kan abang kan seorang pemain nih. Yang kita, iya kan? Biasanya kan orang kalau biasanya jadi pemain bola itu gatel tetap ada setelah selesai gantung sepatu lah, pasti dia memilih menjadi seorang pelatih atau ngurusin klub. Kenapa jadi agen? Emangnya saya melatih juga. Oh tetap punya klub? Saya punya lisensi juga, lisensi kepelatihan. Nah, saya punya klub juga ngelatih SSB. SSB. Apa nama SSB ini bang? KJK. KJK di daerah mana? Di daerah Jakarta Barat sama perbatasan Tangerang sama Jakarta. Nah, bagaimana kalau misalkan dari khususnya wilayah Jakbar nih yang deket-deket dengan SSB abang untuk mendaftarkan misalkan anaknya untuk masuk ke SSB-nya abang, gimana caranya bang? Mungkin bisa diajak bang. Siapa tahu? Gampang, paling yang mau masuk ke SSB KJK datang aja ke lapangan KJK di Jalan Kebun 200 Geria Dadap, Rumah Dadap. Ada akun sosial medianya nggak bang? Ada. Silakan KJK. kasih tahu bang. KJK FC aja. Oke, itu Instagram. Berarti teman-teman atau orang tua yang ingin memasukkan anaknya untuk di SSB di KJK bisa DM. DM. Wow, gokil. Oke.
Sekarang ngedidik anak didik ada berapa? Kita ngedidik di SSB itu lumayan banyak. Saya ada beberapa megang seperti U12, U9, U10. Kalau saya megang U12. Oh, jadi memang ada maksudnya Ada kategori. Ada kategori usia. Di usia. situ. Oke. Nah, setelah itu biasanya diterjuninnya di apa namanya di kompetisi-kompetisi yang berdasarkan usia. Usia. Dari usia dini masih kecil lah. Iya. Kita anggapnya usia dari 9 sampai 12 tahun juga bisa ditarik-tarik gitu nggak sih tukar-tukar pemain kayak yang itu besar? bisa. Bisa juga. Itu banyak SSB seperti di luar saya. Nah, seperti yang kayak kita di Iya. sini, daerah ini kan daerah mana? Sepatan. Nah, ada beberapa klub minta sama saya. Oh, bisa ya? Bisa. Oh, berarti dari kecil juga kalau dia mainnya udah berkualitas, dia udah bisa juga ya terjun seperti yang para senior lah minimal. Tarkam-tarkamnya. Oke. Waduh, luar biasa loh Bang Agung sampai sejauh ini perjalanan. Tapi ada nggak untuk harapan buat klub sendiri? Yang benar-benar sendiri Abang pegang? Yang harapan saya Untuk yang Tarkam ya, untuk yang Tarkam nih. Kan selama Tarkam kan sekarang kan cuman agen aja kan fokusnya. Mau nggak punya itu? Saya sebenarnya punya naungan. Naungan itu seperti produk gagal semua tuh, bekas pemain semua. Ada beberapa pemain, ya saya bikin klub, ya kan, namanya klub Rukoglap, Rukoglap FC. Ya. Tapi berjalan Sampai sekarang. Itu di turnamenin apa fun game aja? Oh, itu cuman dia kondisi aja, jaga kondisi. Nanti kan kalau suatu saat ada Tarkam kan dia mainnya juga semangat. Itu maksimal. Kalau nggak kondisi, iya. Kalau nggak kondisi kan nggak bakal dipakai sama bos-bos. Paling mahal berapa Bang? Yang udah Abang pernah ngalamin untuk pembayaran Tarkam itu? Bagaimana tuh hasilnya? Pemain. Misalkan Abang kan si klub minta pemain nih. Iya. Yang Abang pernah, anjir mahal banget nih red cardnya dia nih. Pemain, ya pemain asing banyak. Sampai 2 digit. Oh, lebih. 3.000, 3 digit. Lebih, ada yang 5. Oh, tetap masih di 1 digit. Cuma sekali main doang gitu? Sekali main doang. Berarti kalau sampai ke final berapa kali main, lumayan ya? Lumayan. Makanya kan juara sama selesai bermain itu ngelebihin duit juara. Iya ya. Tapi gila ya orang yang mau gitu ya. Karena hobi udah luar biasa sih mungkin. Ya mungkin dia udah nggak bisa main bola lagi, udah menyalurkan hobinya lewat situ aja kali ya. Pengen ngeliat dengan kualitas pemain, racikan dia mungkin kan biar ada nilai kepuasan biasanya gitu sih Bang ya. Oke Bang John, mungkin dibalik dari agen ini Bang John profesi tetap ada bekerja saya. Oh, kirain udah fokus di agen aja. Enggak, itu kan buat masa depan saya juga kan. Ya biasa itu mah udah buat jatah yang di rumah dah. Ini mungkin agen ini salah satu hiburan buat Bang John aja kali ya. Saya pernah mengalami niat saya nih. Saya lagi banyak job, wah niat saya mau berkurban. Iya, saya kumpulin tuh. Kalau saya megang klub ke daerah, pulang saya celengin. Ya, pergi lagi. Saya celengin, kumpulin. Alhamdulillah sampai kebeli kambing juga kurban. Dari hasil agen. Dari hasil agen saya, alhamdulillah. Niat. Ya niatnya ada. Berarti setiap apapun itu kalau niatnya memang baik maka hasilnya akan baik sih sebenarnya gitu ya. Berarti anak sekarang punya berapa? 2 saya punya. Ada laki-laki. Akan dijadikan pemain bola juga. Insya Allah. Akan menerusi jejak ayahnya berarti ini. Tapi untuk ibunya support aja. Orang tua juga, mertua saya juga support. Kalau ada seandainya ada bos main ke Bali, saya ngajak keluarga semua. Biar Jogja. Biar tahu. Iya, biar tahu. Gitu. Ayah itu keluar
keluar daerah tuh ini loh. Iya. Macam-macam. Macam, ya. Ya takut juga lah kita Iya. yang mau piring terbang mah ya. Oke. Siap. Abang diminum kembali, Oke, takutnya siap. kita sambil ngobrol. Saya minum dulu Bang Ahmad. Siap Bang. Iya ya. Berarti Jar nggak kecil modalnya Jar. Kalau buat jadi ngebosin klub gitu ya. Bilang Bos Kiki bisa nggak gitu Bulak FC nih, Bulak Entin FC nih. Nih kalau butuh pemain Bang John kontak. Bang Boy. Oh iya. Pernah Bang sampai nggak dibayar sama bosnya? Oh pernah. Kalah. Terus saya main di Cibobos, mau ke Malingping. Oke. Abang udah bawa paketan pemain. Oh, udah bawa paketan pemain. Harga sudah deal dengan Udah pemain. dia semua. Terus alasan abis main kita nggak ke rumahnya, kita abis di lapangan, abis main di lapangan, dicuekin apa, ya kan? Saya bawa pemain 7 orang, ya kan? Tapi dia udah bayar tol, mobil, tapi untuk bayar pemain bosnya itu nggak ada. Terus siapa yang nutupin itu? Nah makanya dari itu saya tekanin terus, yang awal dari pertama komunikasi. Nah, tadinya mau lepas tangan gitu aja. Iya udah lepas tangan aja. Terus dibayar kurang beberapa persen. Ya udah, saya terima aja. Yang penting. Tapi saya kadang-kadang agen itu kadang-kadang dapat lebih, kadang-kadang nombok. Bisa nombok juga. Bisa juga nombok. Nombok itu karena memang klub itu tidak bertanggung jawab. Nah itu dia. Kalau yang nggak bertanggung jawab, udah kita yang tanggung jawab pemain. Sempat berantem itu. Ya, adu mulut juga kan ya. Kita jauh. Iya loh kan. Kan semua kan berarti kan berdasarkan permintaan dia kan. Iya betul. Kita itu menawarkan juga hanya sebatas ya kalau kata orang dagang nih gue punya ini gitu kan. Nah itu dia. Gila ya. Itu kan kadang-kadang beda hari beda rezeki. Oke, masih selalu lah. Mungkin Bang Daeng mikirnya gini lah. Ya udah mungkin hari ini belum rezekinya. Nah, betul itu dia. Cuman kalau bisa jangan setiap hari Nah, ketemu yang begini iya. nih. Bisa loksun juga nih. Waduh. Semlehoy udah. Oke. Sekarang ada presentasi nggak dari pemain yang benar-benar Abang misalkan dari angka sekian keuntungan Abang apa benar-benar dikasih aja dari si agen atau emang sudah ada harga Abang matokin di situ? Ya, kadang-kadang kan kita masukin pemain harga sekian kita bisa lebihin. Bisa lebih. Iya. Ya karena bahasa kasar uang koordinasi, ya kan? Uang komunikasi. Komunikasi kan Ya, penting. Apalagi kita bertanggung jawab juga kan atas pemain semua kan. Ya syukur-syukur kan target menang itu harapan utamanya kan gitu kan. Bagaimana ketika agen yang Abang bawa cedera? Tanggung jawab siapa Bang? Nah kita juga pernah beberapa main dia arah mau ke lapangan dia kecelakaan. Oh di perjalanan? Iya dia kecelakaan. Terus dia komunikasi sama saya, tetap uang bayaran dia dikasih sama beberapa hari kita pantau bagaimana perkembangannya, tetap kita kasih uang perobatannya. Kalau begitu pun ketika dia sudah main kena tackle, cedera, sama itu pun menjadi tanggung jawab agen atau? Ya kita juga sebagai bawa dia, kita harus tanggung jawab lah. Juga berarti. Sampai dia sembuh atau memang pada saat itu aja Bang? Ya kadang-kadang kan kalau udah di rumah kita juga selalu komunikasi sama pemain itu. Ya kan, kalau kita punya rezeki ya kita kasih gitu. Yang pemain Inter yang udah pernah Abang bawa itu siapa sih Bang? Ya, mungkin kita kenal gitu. Ya, yang pemain asing yang sekarang viral ya Jatike. Iya. Berarti sekarang Abang bawa dia kalau emangnya klub yang minta. Iya. Kalau dari lokal kayak pemain timnas? Oh, timnas ada Doli Gultom saya bawa ex timnas kan. Ya. Ya kayak di Pemalang saya. Itu Abang bisa nyampe ke situ relasi gimana Bang? Ya dulu saya ada beberapa di medsos kan. Dia kalau saya megang tim, saya kan
posting tuh di suatu medsos, dia minta dia minta postingan saya dibikin posting lagi. Dia banyak yang nonton. Dia banyak yang nonton. Banyak tuh kan yang nonton kan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia bos-bos pada DM saya. Ya, kayak daerah-daerah. Ya, cuman kalau setiap megang tim itu saya belum kenal bosnya. Oh, belum kenal. Iya, nge-DM-an aja. Baru via chat aja. Via chat. Seandainya contohnya kita ke daerah Banten. Nah, daerah Banten dia deal-dealan dulu nih, pemain deal, oke. Terus fasilitas kita mau menuju ke tempat bos. Bagaimana tuh? Seperti mobil, Penginapan. ya penginapan, seperti bensin apa kan tol, itu bos yang tanggung jawab. Ya ditransfer. Oke. Nah, kan ada pemain yang lagi viral nih di Tarkam nih. Sandi Bule ya. Sandi Bule. Aku pernah bawa. Oh, itu pemain andalan saya itu. Ya, pemain andalan saya. Berapa budget tuh, Bang? Dia di atas 1 digit. 5 nyampe. Kalau di daerah nyampe dia. Oh, nyampe. Iya. Sekali main. Sekali main. Jar, gantinya kita jadi pemain bola kali ya. Udah nyalurin hobi, pulang bawa duit. Itu Sandi Bule pemain andalan saya dari dulu itu. Ya. Kemanapun saya megang tim, saya selalu bawa dia. Strike. Untuk posisinya Sandi Bule itu Wing. wingback. Ya, wing sayap dia. Sayap. Berarti punya lari kecepatan yang luar biasa pasti. Luar Karena biasa. yang kita Insting feeling naruh golnya good. Iya, karena kan untuk wings itu sepengetahuan saya aja nih. Harus siap turun naik nih sih. Nah, itu dia. Iya kan? Iya. Harus fisik harus kuat. Harus kuat ya. Karena dibalik dia bertahan, dia juga bantu nyerang kan gitu ya. Betul. Bisa kita tenang aja, baru bola-bola dikit aja. Iya. Oke, Bang John. Siapa tahu nanti Bang John pengen ganti motor, kita ada juga rekomendasi nih Bang John. Ada namanya Cecere Motor Bang John. Cecere Motor. Jadi kalau Bang John pengen cari motor dari yang motor-motor Honda, Yamaha yang kecil maupun yang kategorinya besar, Bang John bisa hubungilah ke Cecere. Bantu juga teman-teman yang mau cari bisa ke Cecere Motor. Alamatnya di mana tuh? Alamatnya di Kampung Pisangan Cacere. Oh, Pisangan ya. Harganya murah Bang John. Gitu. Datang langsung bawa Motor ya. bisa. Waduh. Udah bayar lo belakangan Bang John. Iya. Oke Bang John. Berarti saat ini udah fokusnya jadi agen aja. Agen seperti usia muda, usia itu usia yang open. Oke. 40 juga saya. 40 juga berarti. Dan itu di ajang open aja atau memang kayak tentuan camat cup atau seperti apa? Seperti kayak kita ulang tahun, bukan ulang tahun, acara kayak di kabupaten nih. PIK 2. Nah, saya megang Kelurahan Dadap. Kelurahan Dadap saya 2 kali juara dengan saya yang megang. Oke. Antar kelurahan, sekelurahan Selembaran saya juara. Nah, habis juara itu diadu lagi, ditandingin lagi sama juara kelurahan Teluk Naga. Antar kelurahan. Habis itu kan kecamatan, mewakilin kecamatan. Betul. Kelurahan Dadap juara. Terus kelurahan Teluk Naga juga juara, diadu antar kecamatan Selembaran Kosambi melawan kecamatan Teluk Naga. Saya juga juara, double. Wih, gokil. Iya. Sudah Batu udah banyak bawa piala dong. Iya, alhamdulillah. Tanggap Bati untuk saat ini mungkin kalau untuk mewakilkan daerah Dadap, mungkin langsung kontaknya ke Bang John dong. Langsung lurah, staf-stafnya juga. Udah mempercayainya, udah lu bawa nih kampung nih, ke kampung orang nih. Gitu. Iya. Ada momen nggak dimana pada saat itu, wah, gua nggak nyangka bisa sampai juara nih. Di ajang apa pada saat itu?
Ya itu Yang pick itu yang di double pick. langsung. Udah bang. Iya. Selang seminggu langsung antar kecamatan. Langsung juara Iya, lagi. langsung juara lagi. Perasaan gimana bang John? Perasaan ya senang ya kan, karena Iya, juga iya. doa orang tua, Terus. doa orang tua, doa istri juga ya kan, doa keluarga. Yang utama ya kita sebelum kemana-mana kan megang tim, kita orang tua dulu, kita Tetap ada. utamakan orang tua, kita pamit apa istri, doakan orang tua, istri, wah Walaupun sifatnya itu mungkin kita bilang hobi lah. hobi Tapi ketika hobi itu selalu diiringi dengan doa, insya Allah hasilnya pun yang terbaik. terbaik. Oke. Iya. Yo, Bang John, oke. Sudah banyak sekali nih saya yang menjadi keresahan di saya terkait Tarkam itu seperti apa, agen itu seperti apa, ya kan? Tadi udah Bang John jelasin nih, berapa kita mau cari pemain, siapa tahu Multin FC juga bisa, bisa bawa Cristiano Ronaldo. Mungkin next jika ada kesempatan lagi Bang John, kita bongkar lagi nih Bongkar pengalaman lagi. Masih Tarkam banyak ini, ya. masih banyak banget. Masih banyak. Karena sudut pandang masyarakat Tarkam itu cuman pertandingan keras. Bener gak sih? Karena di balik kekerasan itu tetaplah ada kebaikan ya. Kebaikannya. Di situ juga minimal ada orang yang juga bisa sambil Menghidupi cari keluarga. ngidupin keluarga dengan cara bermain bola Betul. gitu ya. Bisa menyalurkan hobinya gitu Hobi ya. terbayar. Siap Bang John, terima kasih banyak loh. Oke, siap. Udah meluangkan waktunya Oke, ngobrol berbagi cerita di ruang cerita. Next, jika memang ada kesempatan kita ngobrol bareng lagi Bang John. Oke, tenang aja Bang Ahmad. Siap. Siap. Oke. Terima kasih banyak buat semuanya yang menyaksikan video ini. Jangan lupa yang lagi butuh pemain kontak aja abang kita ya. Siapa dia? Yaitu Bang John Daeng Bodrek. Nah, kalau puyeng-puyeng teman-teman bisa langsung kontak cari pemain di Bang Daeng. Jangan lupa yang menyaksikan video ini terus subscribe, like dan komen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang John. Gokil.